Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, pada hari ini kita dapat melanjutkan pembelajaran matematika kita. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai operasi hitung bilangan pecahan, yaitu terkait operasi penjumlahan dan pengurangan pada bilangan pecahan. Nah, pada hari ini kita akan melanjutkan pembahasan, yaitu mengenai operasi selanjutnya, yaitu operasi perkalian pada bilangan pecahan. Nah, di sini ada rumus umum untuk perkalian pecahan. Jadi berbeda sedikit dengan operasi penjumlahan dan pengurangan, di mana kemarin itu syaratnya dia harus memiliki penyebut yang sama baru bisa dijumlahkan atau dikurangkan. Nah, sedangkan pada perkalian ini dia tidak menjadi masalah penyebutnya sama atau berbeda karena bisa langsung kita hitung. Jadi untuk perkalian, pembilang dikali pembilang, kemudian penyebut dikali penyebut. Jadi kalau pada penjumlahan kemarin kan penyebutnya tidak kita ubah ya, jadi dia tetap. Tapi kalau pada perkalian ini penyebutnya juga kita kalikan. Jadi A dikali C, B dikali D. Jadi kalau pada perkalian ini kalian tidak perlu menyamakan penyebut, bisa langsung kalian kalikan. Nah, bisa juga nanti bentuknya seperti ini. Jika A dikali C per D, jadi yang A-nya ini dia bukan bentuk pecahan ya, dia berupa bilangan bulat, maka ketika A dikali C per D, maka A-nya ini cukup kita kalikan dengan C. Jadi A dikali C, jadi bilangan bulatnya cukup kita kalikan dengan pembilang, jadinya A dikali C per D. Nah, langsung saja kita masuk kepada contoh soal yang pertama. 3 per 7 dikali 1 per 7, maka langsung kita kalikan 3 dikali 1, 7 dikali 7. 3 dikali 1 sama dengan 3, per 7 dikali 7 sama dengan 49. Selanjutnya contoh soal nomor 2. 5 per 6 dikali 6 per 7. Caranya sama, langsung kita kalikan 5 dikali 6, 6 dikali 7. Jadi langsung ya, ini 5 dikali 6 sama dengan 30, 6 dikali 7 sama dengan 42. Nah, ini kita sederhanakan. Jadi konsepnya sama. Jika dia bisa disederhanakan, maka kita sederhanakan. Jika tidak bisa, maka tidak perlu kita sederhanakan. Seperti contoh soal yang nomor 1 ini. 3 per 49 ini dia tidak bisa kita sederhanakan, jadi tidak usah kita sederhanakan. Sedangkan pada contoh soal nomor 2, 30 per 42 ini bisa kita sederhanakan. Bisa dengan cara mencari PB-nya bisa, atau kalian bagi 2, bagi 2, bagi 2 dan seterusnya ya. Pokoknya angka yang di atas dan yang di bawah ini dia harus sama. Nah, jadi ini Ibu hitung, dia EPB-nya adalah 6. Jadi 30 dibagi 6, 42 dibagi 6. 30 dibagi 6 sama dengan 5, 42 dibagi 6 sama dengan 7. Jadi hasil akhirnya adalah 5 per 7. Selanjutnya contoh soal nomor 3. Negatif 6 per 13 dikali 2 per 5. Jadi ini sama caranya, walaupun dia berupa bilangan negatif, caranya sama, pembilang dikali pembilang, penyebut dikali penyebut. Jadinya negatif 6 dikali 2, 13 dikali 5. Negatif dikali positif, nanti hasilnya adalah negatif. 6 dikali 2 sama dengan 12, jadinya negatif 12. 13 dikali 5 sama dengan 65. Nah, ini kan tidak bisa ya kita sederhanakan. Jadi cukup sampai di sini aja. Nah, selanjutnya untuk contoh soal nomor 4. 3 dikali 2 per 5 sama dengan, nah ini sama pada bentuk yang ini ya. Nah, jadi 3 dikali 2 per 5. Jadinya 3 dikali 2 sama dengan 6 per 5. Nah, kita lihat dia lebih besar bilangan yang di atas daripada yang di bawah, maka ini bisa kita ubah menjadi bentuk pecahan campuran. Jadinya 6 per 5 sama dengan 1 per 5. Masih ingat kan cara mengubah pecahan menjadi pecahan campuran? Buka lagi catatannya kalau ada yang lupa. Jadi gitu. Jadi kalau misalkan dia bisa disederhanakan, seperti contoh soal nomor 2,
kita sederhanakan. Atau jika dia bisa diubah menjadi pecahan campuran, maka kita ubah menjadi pecahan campuran. Seperti contoh soal yang nomor 4. Nah, selanjutnya di sini adalah pembagian. Jadi pembagian ini berarti yang ketiga ya, tadi 2 sudah, berarti ini 3. Yang ketiga yaitu pembagian. Nah, jadi ini ada beberapa bentuk juga untuk pembagian, yaitu di situ yang pertama A per B dibagi C per D. Nah, jadi untuk pembagian ini kan dia kebalikan ya, kebalikan atau inverse dari perkalian. Jadi jika dia berupa pembagian bilangan pecahan, maka kita ubah tandanya menjadi perkalian. A per B dibagi C per D sama dengan A per B dikali. Jadi yang tadinya pembagian kita ubah menjadi perkalian. Kemudian pecahan yang di belakang kita balik posisinya. Pembilang jadi penyebut, penyebut jadi pembilang. Jadi yang tadinya posisinya di atas, ini kan C-nya di atas. Ketika kita ubah dia menjadi perkalian, maka posisinya ada di bawah. Begitu juga dengan si D. D-nya kan ada di bawah. Ketika kita ubah menjadi perkalian, maka posisi dia di atas. Nah, ini untuk pembagian sama ya. Dia tidak perlu penyebutnya sama, boleh berbeda. Tapi kalau pembagian kita balik. Tandanya yang dari pembagian kita ubah menjadi perkalian, dan pecahan yang kedua itu kita balik posisinya, yang di atas menjadi di bawah, yang di bawah menjadi di atas. Oke, selanjutnya ini ada juga bentuk yang kedua, A dibagi C per D. Jadi bilangan yang di awal ini ya, baik dia berupa bilangan pecahan atau dia berupa bilangan bulat, dia tidak berubah, jadi dia tetap. Nah, jadi di sini tetap A, tandanya aja yang diubah, bagi menjadi kali. Dan ingat tadi pecahan yang kedua ini atau bilangan yang kedua, si pembaginya dia dibalik, jadinya C per D, maka dia dibalik menjadi D per C. Nah, selanjutnya ada lagi jika dia A per B dibagi C. Jadi ini pecahannya ada di awal, dibagi C. Ingat ya, pokoknya bilangan yang di awal itu tidak kita ubah posisinya, dia tetap. Jadi tetap A per B, tanda baginya dikali, diubah menjadi kali. C ini dia menjadi 1 per C. Kenapa demikian? Karena sebenarnya bentuk awal si C ini dia di sini ada per satunya. Jadi dia C per 1 sebenarnya. Jadi ketika dibalik, tandanya dari bagi menjadi kali, satunya kita munculkan, jadinya 1 per C. Nah, jadi begitu awal mulanya. Nah, selanjutnya ya, kita lanjutkan aja ke contoh soal. Contoh soal yang pertama, 3 per 7 dibagi 2 per 5 itu sama dengan 3 per 7. Nah, kan tetap kan angkanya 3 per 7 nya tetap, tanda baginya diubah menjadi kali. 2 per 5 dibalik menjadi 5 per 2. Kemudian tinggal kita kalikan biasa, sama seperti yang nomor 2 tadi, sama seperti aturan perkalian. 3 dikali 5 sama dengan 15, 7 dikali 2 sama dengan 14. Nah, kemudian yang nomor 2, 4 dibagi 3 per 8. Nah, 4 sama dengan 4 dikali 8 per 3. Jadi ingat, tanda baginya diubah menjadi kali. Kemudian pecahannya yang berada di belakang itu diubah menjadi kebalikannya. Nah, sama dengan 4 dikali 8 per 3 sama dengan 32 per 3. Nah, ini diubah ya, kan lebih besar yang pembilang dibanding penyebut, maka kita ubah menjadi 10 2 per 3. Jadi kita ubah menjadi pecahan pecahan campuran. Nah, sekarang kita coba cek ya nomor 1. Nomor 1 ini lebih besar yang di atas atau yang di bawah? Iya, lebih besar yang di atas, berarti dia juga bisa diubah menjadi pecahan campuran. Berarti berapa?
Berarti 15 dibagi 14 itu sama dengan 1, sisanya 1 ya. Jadi kan 15 kan dibagi 14, berarti 14 kan sisanya 1, jadinya 1/14. Nah jadi kalau misalkan bisa kita ubah menjadi pecahan campuran ya kita ubah. Jadi kalau misalkan mau membuktikan bisa lagi kita balik lagi. Jadi kan 1 dikali 14 kan 14, tambah 1 sama dengan 15. Yang ini 3 dikali 20, 3 dikali 10 sama dengan 30, ditambah 2 sama dengan 32. Oke, nah selanjutnya contoh soal nomor 3. 2/3 dibagi 6. Nah ini sama bentuk yang ketiga ini ya. Jadinya 2/3 dikali 1/6, yaitu sama dengan 2/18. Nah ini kan lebih besar yang di bawah, berarti tidak bisa kita ubah menjadi pecahan campuran. Sekarang coba kita sederhanakan, berarti kan dia bisa sama-sama dibagi 2. Jadi 2 dibagi 2 sama dengan 1, 18 dibagi 2 sama dengan 9. Bisa dipahami? Oke, sekarang kita lanjutkan ke contoh soal nomor 4. Nah, ini contohnya dia berupa pecahan campuran. 7/10 dibagi 2, 3/5. Maka kita ubah dulu menjadi pecahan biasa. Caranya kemarin masih ingat kan cara mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa? Silahkan kalian cek lagi catatannya. Nah ini dia sama dengan 1-nya dikali 10 ditambah 7, 2 dikali 5 ditambah 3. Nah ini per 10, yang ini per 5. 1 dikali 10 sama dengan 10 ditambah 7 sama dengan 17 per 10. Yang ini 2 dikali 5 sama dengan 10 ditambah 3 sama dengan 13 per 5. Nah setelah ini baru kita gunakan bentuk yang ini tadi. Maka karena dia pembagian, maka tandanya akan kita ubah menjadi perkalian, dan bilangannya, pecahannya kita balik ya posisinya. Yang di atas menjadi di bawah, yang di bawah menjadi di atas. Nah, cara lain jadi gini. Jika pada contoh soal nomor 3 tadi kan kita menyederhanakannya saat di hasil akhir baru kita sederhanakan. Nah, sebenarnya juga bisa kita sederhanakan ketika masih proses yang di tengah ini. Caranya gimana? Kita lihat 4 angka ini. Jadi, antara 4 angka ini, lihat yang kira-kira memiliki EPB. Jadi di sini kalau kita lihat ya, 17 kan dengan 10 ini tidak bisa dibagi dengan suatu bilangan yang sama. Begitu juga dengan 5 dan 13, tidak bisa dibagi dengan suatu bilangan yang sama. Maksudnya itu gini, misalnya mereka harus dibagi dengan bilangan yang sama-sama 2 atau sama-sama 3. Nah kita lihat tadi 17 dengan 10 kan nggak ada tuh bilangan yang bisa. 5 dengan 13 juga nggak bisa. Kemudian kita silang ya, 17 dengan 13 juga nggak bisa. Nah yang bisa itu adalah 5 dan 10. Jadi ini kita coret ya. Jadi dia harus kita cocokkan yang di atas dengan yang di bawah. Boleh dengan pasangannya langsung atau juga nyilang boleh. Pokoknya harus yang di atas dan yang di bawah. Pembilang dan penyebut. Nah, jadi 5 dan 10 ini mereka bisa sama-sama kita bagi 2. Jadinya dibagi 5 maksud Ibu. Jadinya 5 dibagi 5 dia sama dengan 1. 10 dibagi 5 sama dengan 2. Jadi kita memiliki bilangan yang baru menjadi 17 per 2 dikali 1 per 13 sama dengan 17 per 2 dikali 13 sama dengan 26. Jadi tadi untuk menyederhanakan boleh ketika sedang berlangsung prosesnya, atau boleh juga di hasil akhir baru kalian sederhanakan. Terserah kalian yang menurut kalian mudah yang mana. Nah kemudian kita kembali tadi ke nomor 4 ya. Hasilnya kan 17 per 26. Ini dia tidak bisa lagi kita sederhanakan, karena kalau mau dibagi 2, 17-nya nggak bisa. Kalau mau dibagi 3 juga nggak bisa, apalagi
Nah, jadi kita lihat kembali nilai yang di atas atau nilai dari pembilang apakah lebih besar dari penyebut 17 ya dan 26. Nggak, lebih kecil ya 17-nya, berarti dia tidak bisa kita ubah menjadi pecahan campuran. Nah, jadi kalau tidak bisa ya udah sampai di sana aja, nggak perlu kita sederhanakan lagi dan nggak perlu kita ubah ke bentuk pecahan campuran. Nah, jadi untuk hari ini cukup 2 operasi dulu yang kita pelajari. Insya Allah nanti kita akan membahas lebih lanjut terkait perpangkatan dan juga operasi hitung campuran. Jadi untuk hari ini cukup untuk perkalian dan pembagian dulu. Jadi tadi jika pada perkalian langsung aja kita kalikan pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut, nggak jadi masalah dia mau penyebutnya sama ataupun berbeda, nggak perlu disamakan. Nah, sedangkan pada pembagian tandanya kita ubah menjadi perkalian dan posisi bilangan yang kedua atau bilangan pembagi itu kita balik, yang di atas jadi di bawah, yang di bawah jadi di atas. Itu saja dulu mungkin untuk hari ini. Terima kasih untuk perhatiannya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.